Tarif sejumlah rute Trans Jabodetabek akan dinaikkan. Salah satu penyebabnya dikarenakan anggaran subsidi yang dinilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu besar. Apakah hal ini akan berdampak pada jumlah pengguna transportasi umum, utamanya mereka yang mobilitasnya lintas Jakarta ke sejumlah daerah penyangga? Kita akan diskusikan sore hari ini dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim. Selamat sore, Mas Ciko. Selamat sore. Siap, dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita juga Mas Muhammad Yudhistira, Kepala Divisi Penelitian Transportasi, Properti dan Perkotaan LPM FEB Universitas Indonesia. Selamat sore juga Mas Hali. Ya, selamat sore. Baik, saya langsung ke Pak Ciko. Pak Ciko, sebenarnya reason utamanya apa Pak? Apakah memang gara-gara ada jalur atau rute yang dibangun sehingga akhirnya beban subsidi transportasi Transjakarta membengkak dari Pemprov DKI sendiri, Pak Ciko? Jadi pertama begini, kalau kita tahu Transjakarta ini kan sejak awalnya ada sampai hari ini kenaikan tarifnya itu kan cuma sekali ya. Pertama 2000, kemudian menjadi 3.500 di tahun 2005. Ya. Kemudian sejak itu sampai hari ini tidak pernah naik. Tapi kalau kita mau melihat secara jernih ya, UMR Jakarta atau UMP Jakarta ini bahkan di tahun 2015 lah, kita nggak usah tarik ke garis terlalu belakang, itu 2,7 juta. Kan hari ini sudah 5,7 hingga 5,8 juta. Itu yang pertama. Jadi penyesuaian tarif ini suatu hal yang biasa menurut kami, tetapi tentunya Pemprov DKI Jakarta bersama Transjakarta tidak pernah melupakan fokus utama dan unsur public service obligation dari Transjakarta itu sendiri. Jadi ada unsur pelayanan publik di situ yang pastinya tentunya harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak memberatkan warga. Dan dengan ini tentunya kita harus ingat bahwa ada 15 golongan gratis yang diberikan untuk pengguna transportasi umum di Jakarta. Ya, itu termasuk penerima bantuan sosial, ASN, TNI Polri, pelajar, penyandang disabilitas, lansia, dan masih banyak lagi. Dan kalau kita mau melihat ini secara jernih kembali, bahwa di setiap rumah tangga itu sebenarnya ada yang mendapatkan 15 golongan atau 16 golongan ya, karena ada TNI dan Polri yang dipisah. Jadi sesungguhnya bila masyarakat mau mengurus kartu itu dan kemudian tentunya subsidi itu kita berikan, artinya kan gratis, ada subsidi juga di situ. Dan masih banyak lagi, tentunya kita ingin meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, penambahan rute dan lain-lain, dan itu juga memerlukan anggaran yang tentunya bisa dialokasikan dengan mengurangi beban subsidi. Tapi kembali lagi, yang utama kita pasti memikirkan tingkat kemampuan masyarakat, apalagi hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan ekonomi, baik itu dunia maupun domestik, dan ini sekarang masih dalam tahap pembahasan yang serius, dan kenaikan itu tidak dalam waktu 1-2 bulan, mungkin masih beberapa bulan lagi. Baik, saya dikatakan bahwa ada kenaikan ini belum dalam waktu yang cukup dekat karena melihat kondisi ekonomi yang juga masih uncertain saat ini. Mungkin saya langsung ke Mas Heli terlebih dahulu. Mas Heli, bagaimana Anda melihat hal tersebut? Dari data yang dimiliki oleh UI sendiri, apakah sudah tepat menaikkan ongkos dari Transjakarta? Kalau tadi disampaikan oleh Bang Ciko bahwa ada 15 golongan yang digratiskan, kemudian juga ada penambahan rute baru. Apakah sudah menjadi salah satu parameter naiknya ongkos transportasi di Jakarta ini? Silakan Mas Heli. Ya, terima kasih Bang Ruli ya. Jadi memang poin yang disampaikan oleh Bang Ciko tadi bahwa belum ada adjustment tarif selama kurang lebih hampir 20 tahun itu perlu di-highlight ya. Yang mungkin yang menurut saya yang penting di-highlight saat ini adalah ketika memang Transjakarta ataupun Pemprov DKI ingin melakukan adjustment terhadap tarif itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah skema tarif sendiri saat ini mungkin tarif di Transjakarta sendiri adalah salah satu tarif yang modelnya flat tadi ya, yang mana menurut saya ada isu ketidakadilan di mana mereka yang jarak jauh mungkin mendapatkan subsidi yang luar biasa dibandingkan yang jarak dekat. Di konteks kota-kota besar di negara maju, proses atau penerapan tarif itu selalu ada aspek terkait flexibility dari yang merupakan fungsi dari jarak. Lalu yang kedua yang penting juga adalah bagaimana melakukan komunikasi publik kalau seandainya nanti ingin dilakukan penyesuaian tarif tadi, karena kenaikan atau penyesuaian tarif misalkan menjadi dari flat ke fleksibel lalu kemudian tidak ada
komunikasi bagaimana proses adjustment tadi akan meningkatkan kualitas, maka mungkin publik akan menjadi bertanya-tanya apa yang menyebabkan tarifnya naik tanpa ada janji dari pemerintah, terutama Pemprov untuk meningkatkan kualitas delivery dari public service ini. Ya. Bang Ciko kalau disampaikan oleh Mas Heli tadi bahwa ini kan memang masih adjustment terkait dengan nominal berapa kenaikannya gitu ya. Dan kalau tadi dikatakan oleh Mas Heli, apakah nanti ke depannya meskipun sekarang masih di adjustment, masih dilihat seberapa besar, apakah ada kemungkinan akan ada flexible tariff, tidak hanya flat tariff yang berlaku saat ini, ada di kemudian hari kira-kira gitu Bang Ciko? Pertama saya ingin menyampaikan, semua yang disampaikan oleh Bang Heli ini sebenarnya sama dengan apa yang sedang kita pikirkan. Jadi nggak ada yang berbeda. Yang pasti peningkatan kualitas daripada pelayanan publik ini harus meningkat. Apalagi kalau sampai ada penyesuaian tarif kan itu ya. Ya. Kalau sampai penyesuaian tarif itu terjadi. Yang kedua terkait dengan fleksibilitas ini sama. Nah, kita bicara soal jarak, kita bicara soal bukan lagi bicara Transjakarta tapi Trans Jabodetabek karena kita tahu sendiri Transjakarta ini sudah beralih menjadi Trans Jabodetabek yang kemudian melayani bukan hanya warga Jakarta tapi juga warga luar Jakarta. Misalnya tarif dari Bogor ya kan yang kemungkinan tentunya akan bisa disesuaikan itu misalnya ya. Ini hal yang menjadi sebuah keputusan. Tapi juga tarif bandara misalnya. Nah, ini juga kemudian sangat mungkin bisa masuk dalam penyesuaian karena kemudian kalau dibandingkan dengan tarif kendaraan umum lain atau bus lainnya tentunya masih jauh di bawah tarif-tarif yang ada. Jadi semua yang disampaikan oleh Bang Welly adalah sebuah hal yang tentu menjadi pertimbangan dari PT Transjakarta yang kemudian tentu akan dibicarakan di Pemprov DKI Jakarta. Dan mudah-mudahan kita juga menyepakati bahwa pada prinsipnya kita ingin mengajak masyarakat untuk kemudian menggunakan transportasi umum. Dan tadi seperti saya sampaikan, kalau masyarakat tentunya mau lebih jeli lagi, apakah termasuk dalam 16 golongan gratis tersebut, kemudian bisa mendaftarkan dirinya, karena tadi saya selalu mengatakan di setiap rumah tangga ada 16 golongan itu. Kita di rumah tangga kita biasanya ada lansia, biasanya ada pelajar, mungkin ada ASN, ya kan, mungkin ada penerima bansos, ada jumantik, ada penggerak PKK dan lain-lain. Dan ini tentunya bukan hanya stuck di angka 3.500 bahkan gratis. Gratisnya bukan hanya Transjakarta tapi juga MRT dan LRT. Jadi semoga apapun yang menjadi keputusan ke depan tetap mengedepankan apa yang menjadi keinginan kita semua bahwa transportasi publik di DKI Jakarta ini pelayanannya prima dan jauh di atas rata-rata. Baik. Bang Ciko mungkin menyambut yang disampaikan Bang Ciko bahwa ini kan tidak hanya Transjakarta sekarang tapi sudah menjadi Trans Jabodetabek gitu. Nah, terkait dengan Trans Jabodetabek, Jakarta, Jawa Barat dan juga Banten menjadi integrasi dari Trans Jabodetabek ini semua gitu. Dan apakah ada pertimbangan skema misalnya membagi subsidi dari Trans Jabodetabek ini dengan dua provinsi lainnya supaya misalnya beban bisa dibagi bersama dan ongkos tidak jadi naik gitu, gagal dibagi bagi bertiga nih sekarang. Gimana Bang Ciko? Ya, yang pertama memang idealnya begitu, idealnya. Tapi walaupun tidak sampai akan terjadi itu sekalipun, DKI Jakarta tetap siap. Dan kemungkinan ya tentunya nanti ada penyesuaian tarif lah untuk itu. Tapi kita lihat aja nanti, karena ini bukan hal yang mudah bagi kami untuk memutuskan. Tentunya banyak pertimbangan yang harus diingat. Dan utamanya tadi bahwa transportasi publik ada unsur public service obligations atau pelayanan publik, kewajiban ada bagi pemerintah dan tentunya tidak mungkin kita melupakan dan tidak mungkin juga memberatkan masyarakat dan mengingat kondisi ekonomi hari ini. Baik, sebelum kita ngomongin masalah ekonomi, saya langsung ke Bang Heli. Bang Heli, ini kan Trans Jabodetabek yang disampaikan oleh Bang Ciko tadi gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah perlu ada skema membagi subsidi meskipun tadi dikatakan beban subsidi bisa ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta karena memang APBD-nya besar gitu ya. Dan kalau dari Bang Heli sendiri, apakah melihat dengan menjadi Trans Jabodetabek sekarang, apakah fasilitas di Botabek tanpa Jakarta sudah cukup pendukung dengan hadirnya Transjakarta dengan harga yang baru ini? Iya, jadi memang kalau kita pertama yang harus kita sepakati ya bahwa memang kita bicara
Jakarta sebagai sebuah aglomerasi sehingga kita tidak bisa melepaskan fasilitas atau kualitas dari transportasi hanya ke salah satu pihak saja, misalkan dalam hal ini DKI Jakarta. Ya. Dan di kota-kota besar di dunia dia melihat dalam konteks ini adalah konteks sebuah aglomerasi. Nah, menjadi penting juga untuk kita menggarisbawahi adalah bagaimana beban itu di-share. Tadi yang sempat disampaikan oleh Bang Ciko. Mungkin itu membutuhkan waktu lama ya. Saya bayangkan bahkan 5-10 tahun ke depan mungkin kita masih belum melihat itu. Tapi yang saya bayangkan bisa jadi kerjasama dihidupkan dari Transjakarta misalkan dengan pusat-pusat ekonomi yang lebih banyak dikelola oleh swasta. Jadi ini lebih ke B2B seperti itu. Nah, yang menjadi isu juga adalah sejauh mana daerah-daerah sekitar ini mungkin bisa membangun semacam TOD TOD tapi kita tidak membayangkan TOD sebesar Sudirman misalkan ya, sehingga ada jalur kereta, jalur MRT, LRT dan kemudian Transjakarta menjadi satu kesatuan, tetapi dalam level yang lebih kecil. Nah, itu juga menjadi isu ketika fasilitas itu saya belum melihat banyak ada. Belum lagi kita melihat ada juga semacam resistensi dari pemerintah daerah ya, misalkan terutama yang mungkin di backup oleh pengusaha transportasi lokal sehingga Transjakarta juga tidak bisa melewati ke pusat-pusat bisnis yang cenderung cenderung bisa memberikan bukan profit ya, benefit lebih besar kepada masyarakat kalau seandainya daerah itu dilewati oleh Transjakarta. Jadi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika mau mengintegrasikan lebih lanjut untuk konteks Bodetabek tadi. Bang Ciko gimana Bang Ciko terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Heli gitu bahwa ada kesulitan dari pemerintah provinsi lain dari Jawa Barat maupun dari Banten yang memang tidak memiliki mungkin blueprint terkait dengan Trans Jabodetabek ini di awalnya gitu, dan ketika masuk Trans Jabodetabek pastinya akan ada transportasi lokal yang akan tergeser di sana. Bagaimana Anda mensinkronkan hal tersebut di kemudian hari dan bagaimana Anda juga bisa menjamin bahwa dengan hadirnya ongkos baru ini tidak membuat minat masyarakat untuk memakai transportasi publik menjadi lebih rendah gitu? Gimana Bang Ciko? Yang pasti gini, yang pertama dalam menghadirkan rute-rute di Trans Jabodetabek itu kita berkoordinasi dengan intens dengan daerah-daerah penyangga atau daerah-daerah yang memang akan dilalui oleh rute Transjakarta tersebut. Bahkan ini adalah sebagian juga permintaan dari pemerintah-pemerintah daerah tersebut. Itu yang pertama. Tentunya kami tidak dalam posisi untuk mengomentari permasalahan-permasalahan di daerah-daerah lain ya, kecuali di permasalahan di daerah Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan terkait tadi oleh Bang Heli terkait pembangunan TOD oleh daerah-daerah lainnya, itu semua hal yang ideal. Seperti saya sampaikan juga, ideal misalnya subsidinya bebannya dibagi bersama-sama kan gitu ya. Tapi pada prinsipnya dengan belum kehadirannya situasi yang ideal tersebut sekalipun, Jakarta tentunya tetap harus bersumbangsi untuk kemudian kita meyakini juga bahwa cukup juga menguntungkan bagi Jakarta yang memang pekerja-pekerjanya sebagian besar juga datang dari daerah lain. Jadi intinya it's a win-win situation lah terkait dengan kehadiran rute tersebut. Terkait dengan penyesuaian tarif, saya rasa kita lihat nanti apabila betul-betul akan menjadi kebijakan, pastinya kita tidak melihat akan memberatkan masyarakat kalau mau dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kita tahu sekarang harga BBM juga tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Artinya ke depan ini semua tetap akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang selama ini memang menggunakan transportasi umum. Baik, siap. Terima kasih Bang Ciko, terima kasih Bang Heli atas insight-nya di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Kita sudah bisa mendapatkan gambarannya bahwa subsidi ini bisa dikatakan tidak bisa dielakkan karena memang ada beban besar ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Namun di tengah hal tersebut ada harapan bahwa akan ada perbaikan dari fasilitas maupun juga sistem dari Trans Jabodetabek ini sendiri dan juga bisa menjadikan Trans Jabodetabek menjadi salah satu transportasi publik yang banyak diminati oleh masyarakat Jabodetabek terutama. Terima kasih Bang Ciko, terima kasih Bang Heli sudah hadir di Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Terima kasih Bang Ciu.